Kali ini kita akan membahas tentang eh, analisis Fourier untuk waktu diskrit yang sering digunakan dalam praktis, yaitu tentang transformasi Fourier diskrit atau discrete Fourier transform atau disingkat dengan DFT. Oke, mari kita tinjau dulu outline kuliah kita pada video ini. Pada bagian awal kita akan membahas tentang definisi ataupun konsep transformasi Fourier diskrit atau DFT. Kemudian bagian kedua kita akan membahas tentang kebalikan ya, dari DFT, yaitu transformasi Fourier diskrit balik atau IDFT. Nah, sekarang mari kita masuk ke bagian pertama tentang transformasi Fourier diskrit atau DFT. Nah, pada beberapa video sebelumnya kita telah membahas tentang transformasi Fourier waktu diskrit. Jadi harap dibedakan antara DTFT dan DFT. Oke. Jadi pada slide ini dan seterusnya kita akan nanti akan membahas perbedaan DTFT dan DFT dan juga hubungan antara kedua jenis analisis Fourier ini. Jadi untuk DFT sendiri apabila kita tinjau ulang, jadi di sini apabila kita mempunyai sinyal waktu diskrit Xn, maka DTFT dari sinyal Xn ini didefinisikan sebagai X omega, yaitu sebagai penjumlahan ya, ini nilai n-nya batas atas, batas bawah dan batas atas dari penjumlahan ini sesuai dengan panjangnya sinyal Xn. Kemudian Xn dikalikan dengan sinyal eksponensial kompleks E pangkat negatif J omega n. Oke. Jadi omega di sini berkorespondensi dengan omega yang di sini. Oke, kemudian n di sini adalah indeks dari waktu dari sinyal Xn. Dan di sini pada tabel ini bisa kita lihat di sini contohnya kita mempunyai sinyal Xn ya. Kemudian spektrumnya di sini dinotasikan dengan X E J omega. Jadi beberapa literatur menggunakan notasi ini untuk DFT dan beberapa literatur menggunakan X omega seperti pada slide ini ya. Jadi ini sama saja X E pangkat J omega itu sama dengan X omega. Dan kita lihat spektrumnya di sini adalah periodik ya, dengan periode 2pi. Ingat kembali bahwa spektrum dari DFT itu adalah periodik, periodenya 2pi. Dan kemudian kita lihat lagi bahwa nilai omeganya di sini ya, spektrumnya itu adalah kontinu, nilai frekuensinya adalah kontinu. Oke, dan di sini kita lihat bahwa sinyal Xn sendiri adalah sinyal waktu diskrit, akan tetapi spektrumnya ya, adalah fungsi dari omega yang kontinu. Oke, jadi di sini kita lihat untuk Xn sendiri itu adalah diskrit dan tidak periodik, sedangkan spektrumnya kebalikannya bersifat kontinu dan periodik, jadi kebalikan. Oke, jadi kita lihat di sini sinyalnya adalah diskrit, sinyal waktu diskrit, dengan spektrumnya adalah kontinu, kemudian sinyalnya sendiri itu adalah tidak periodik. Ingat kembali perbedaan antara transformasi Fourier dan direct Fourier. Transformasi Fourier digunakan untuk sinyal yang tidak periodik atau aperiodik, sedangkan spektrumnya sendiri adalah periodik. Oke, kemudian observasi yang bisa kita lihat dari slide sebelumnya, bahwa spektrum X omega adalah fungsi dari frekuensi omega yang bernilai kontinu. Kemudian karena sifat kontinuitas dari frekuensi ini, sehingga kita tidak memungkinkan untuk menyimpan semua nilai X omega pada komputer digital. Nah, jadi untuk supaya spektrum ini bisa disimpan dan diolah oleh komputer, maka kita lakukan diskretisasi atau sampling pada domain frekuensi. Ya, ini cukup berbeda dengan video tentang sampling, di mana pada video tentang sampling dan kuantisasi, ya, kita melakukan sampling di domain waktu. Sedangkan untuk mendapatkan DFT, ya, kita melakukan sampling pada domain frekuensi. Jadi sebagai contoh di sini secara grafis, di sini kita mempunyai X omega, ini kurva dari garis hitam tebal di sini, itu adalah fungsi dari omega yang bersifat kontinu. Kemudian kita lakukan sampling pada X omeganya, pada omeganya kita lakukan sampling pada frekuensinya. Jadi di sini kita hanya mengambil nilai frekuensi tertentu saja. Oke, jadi sebagai contoh di sini dalam satu periode dari 0 sampai pi di sini kita lihat. Ya, kita ambil beberapa sampel, contohnya pada omega sama dengan 0, ya, ini kita ambil sampelnya.
kemudian kita ambil sampel yang berikutnya, kemudian kita ambil sampel berikutnya, dan seterusnya. Oh, ini sampai 2pi ya, sorry. Ini sampai 2pi, karena ini pi, ini berarti 2pi. Oke. Oke, jadi karena kita ketahui sendiri spektrumnya itu adalah periodik ya, dengan periode 2pi. Oke, jadi di sini dari 0 sampai 2pi. Oke, jadi kita lihat di sini, kita ambil, kita lakukan sampling dalam satu periode di sini. Oke, dan untuk selanjutnya akan berulang ya proses samplingnya. Jadi proses diskritisasi atau sampling dari frekuensi X omega akan menghasilkan DFT. Sorry, ini seharusnya DFT, bukan DTFT. Oke, jadi sebenarnya DFT itu adalah versi diskrit dari DTFT, karena spektrum DTFT adalah kontinu, sedangkan DFT itu spektrumnya bersifat diskrit. Oke, jadi seperti kita ketahui, ya, X omega itu adalah periodik, jadi hasil dari DTFT itu adalah periodik, DTFT, sorry, dengan periode 2pi. Kemudian kita lakukan diskritisasi frekuensi ya, dalam satu periode, dalam 2pi, ini sebanyak n sampel. Dianggap jumlah sampel yang kita ambil dalam satu periode 2pi. Jadi dalam satu periode itu terdapat n sampel frekuensi. Oke. Nah, kemudian indeks sampel frekuensi ini kita namakan dengan dari 0 sampai n kurang 1. Jadi total jumlahnya adalah n sampel ya, karena kita ikutkan indeks 0 di sini. Ya, jadi n sampel. Dengan demikian, karena kita mempunyai frekuensi adalah 2pi ya periodenya, kemudian kita bagi menjadi n sampel, maka sampel pada frekuensi ke K itu didefinisikan sebagai berikut. Jadi omega K, ya, jadi sampel frekuensi ke K itu sama dengan 2pi K dibagi dengan N. Ya, jadi ini harap diingat baik-baik. Jadi ini kita akan mencari nanti hubungan antara K dengan omega. Oke. Jadi kalau kita tahu K-nya adalah sama dengan 1, maka yang kita cari adalah frekuensinya dalam radian adalah W1. Nah, demikian itu sama dengan 2pi, ya, karena K-nya sama dengan 1, kita lihat di rumus di sini, 2pi kali 1 dibagi dengan N. Oke, jadi kalau misalnya N-nya itu sama dengan 4, maka omega 1-nya itu adalah 2pi per 4 frekuensinya. Oke, jadi ini memberikan hubungan antara K dan omega. Oke. Dengan demikian, ya, spektrum atau transformasi Fourier untuk sampel ke K adalah, ya, jadi XK yaitu sama dengan X omega K. Nah, dari hubungan ini kita lihat hubungan antara K dengan omega K itu adalah penjumlahan Xn ya E pangkat negatif J omega Kn. Ini adalah rumus dari DTFT ya. Ini adalah rumus dari DTFT dengan memasukkan omeganya yaitu sama dengan omega K. Jadi di sini omega K, maka di sini juga omega K. Oke. Kemudian kita substitusikan nilai omega K yaitu 2pi K per N, sehingga kita peroleh XK ya, itu adalah Xn dikalikan E pangkat negatif J. Kemudian kita substitusikan nilai omega K yaitu 2pi K per N, sehingga kita peroleh suku di sini dikalikan dengan N. Oke, N-nya sudah ada di sini ya. Ini bukan hasil substitusi dari sini. Nah, XK ini didefinisikan sebagai DFT atau transformasi Fourier diskrit dari Xn. Oke, jadi X omega ini saya tulis lagi, ini adalah DTFT, itu adalah sigma Xn ya, I pangkat negatif J omega N, sedangkan DFT-nya ini DTFT ya. Sedangkan DFT-nya adalah Xn sigma penyumbahan atas Xn dikalikan E pangkat negatif J, kemudian omega di sini digantikan dengan frekuensi diskritnya 2pi K per N, kemudian dikalikan dengan N. Oke, jadi dari dua rumusan ini saya harap mahasiswa bisa membedakan antara rumusan untuk DTFT dan DFT. Ya, jadi X omega di sini sifatnya adalah kontinu, omeganya karena omega bernilai kontinu, sedangkan XK di sini adalah bersifat diskrit. Ya, jadi spektrum frekuensi diskrit. Okay. Nah, jadi definisi dari DFT di sini adalah
XK itu adalah XN dikalikan E pangkat negatif J2pi K per N ini adalah jumlah sampel, dikalikan dengan N ini adalah indeks waktu dari sinyal waktu diskrit. Oke, kemudian sifat penting, ya, karena XK bersifat periodik, karena tadi X omega bersifat periodik, ya, otomatis XK juga bersifat periodik dengan periode N. Kalau X omega itu periodenya adalah 2pi, sedangkan XK itu periodenya adalah N. Oke, jadi ini berbeda, ya. Kalau DTFT, spektrumnya X omega, kemudian periodenya adalah 2pi. Sedangkan DFT, ini spektrumnya kita notasikan dengan XK, kemudian XK ini periodik, ya, dengan periode N. Ya, jumlah sampel yang kita ambil untuk satu periode 2pi. Jadi karena dia karena periodenya adalah N, maka XK tambah N itu sama dengan XK. Jadi contohnya, kalau N-nya sama dengan 4, maka X5 ya, itu seharusnya sama dengan X. Ya, kita masukkan dulu N-nya yaitu 4, dan kita lihat K-nya berarti yang bersesuaian adalah 1. Oke. Dengan demikian, kita dari rumusan ini kita peroleh itu sama dengan X1. Oke, jadi X5 itu sama dengan X1. Jadi spektrum pada K sama dengan 5 itu sama dengan spektrum pada saat K sama dengan 1 dengan memanfaatkan sifat periodik dari DFT. Oke. Jadi ini adalah N-nya. Ya, saya masukkan lagi, ini adalah K. Oke. Jadi di sini kita lihat bagaimana pengaruh N, nilai N ini periode jumlah sampel yang kita ambil terhadap spektrum dari DFT-nya. Ini XK-nya, ya. Sorry. Kemudian di sini juga XK-nya, spektrumnya. Tapi ini ada terjadi kesalahan ya gara-gara ini saya ambil dari buku. Ya, jadi mungkin resolusi pada waktu gambarnya sehingga banyak notasi di sini yang hilang. Jadi di sini saya notasikan saja dengan XK. Oke, jadi di sini saya punya XN, sinyal waktu diskrit. Kemudian saya lakukan DTFT. DTFT saya dapatkan spektrum seperti ini. Spektrumnya itu adalah kontinu terhadap frekuensi kontinu. Kemudian saya lakukan DFT, diskritisasi dari pada domain frekuensi. Jadi ini contohnya saya ambil N-nya itu adalah ya ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N-nya saya ambil di sini adalah 5. Oke. Kemudian ini N-nya saya ambil nilai yang cukup besar. Ini bisa dihitung sendiri, ya. Ini tidak Mas adik-adik mahasiswa bisa menghitung sendiri berapa nilai N yang pasti sudah lebih besar daripada 5. Nah, jadi kita lihat di sini untuk N sama dengan 5 ini apabila kita ambil garis, ya, kalau kita tidak mengetahui bentuk spektrum dari kontinunya, mungkin akan kita gambarkan seperti ini, bentuk garis, ya. Oke. Nah, jadi di sini mungkin tidak terlalu kelihatan sama dengan spektrum waktu kontinunya. Oke. Dan ini cukup berbeda apabila kita ambil nilai N-nya cukup banyak. Jadi di sini apabila kita hubungkan dengan garis setiap sampelnya, itu nanti akan membentuk kurva yang mirip dengan spektrum dari DTFT. Oke, jadi kita lihat di sini resolusi dari XK-nya ini bertambah besar kalau N-nya juga bertambah besar. Oke. Dan artinya kita juga membutuhkan memori yang lebih besar untuk menyimpan nilai spektrum dari hasil DFT, hitungan DFT. Ya, kalau N besar dari 6 saya di sini adalah, kalau saya lihat ini mungkin sekitar 1, mungkin lebih dari sekitar 30 ya N-nya, lebih dari 30. Oke. Nah sekarang bagaimana pengaruh proses diskritisasi ini terhadap XN? Ya, jadi di sini kita mempunyai sinyal waktu diskrit XN, kemudian kita lakukan DFT, kemudian setelah kita lakukan DFT kita dapatkan XK, kemudian dari XK ini kita lakukan nanti prosesnya adalah IDFT. Nah kita lihat di sini karena frekuensinya adalah diskrit, pada waktu kita lakukan inverse-nya, maka kita akan mendapatkan sinyal asli, akan tetapi sinyal hasil rekonstruksinya ini tidak lagi
tidak periodik tapi menjadi periodik. Jadi di sini sinyal aslinya adalah tidak periodik. Oke. Kemudian kita lakukan DFT, kita dapatkan XK yang sifatnya adalah periodik, ya, dengan periodenya adalah N. Kemudian apabila kita lakukan IDFT, kita akan mendapatkan sinyal asli XN di sini, akan tetapi sudah bentuknya menjadi periodik hasil rekonstruksi. Oke, dan periodenya juga N. Oke, jadi di sini bisa kita simpulkan, diskritisasi frekuensi sebanyak N titik akan mengakibatkan perulangan dari Xn, jadi Xn sini menjadi periodik dengan periodenya juga N. Jadi ini salah satu kesimpulan kita ambil dari proses DFT dan IDFT secara umum atau garis besar. Oke, akibatnya apa? Di sini kita lihat sebagai contoh di sini L di sini adalah panjang sinyal. L adalah panjang sinyal, ya, panjang sinyal. Oke. Yang bisa kita katakan tidak bernilai 0. Jadi kalau di sini kita lihat pada titik ini dan seterusnya, ya, nilai Xn sama dengan 0, jadi kita anggap panjang sinyalnya batasnya di sini. Oke, batas L. Oke, jadi kita anggap di sini L-nya adalah sekitar 16. Oke, dan kita ambil sekarang proses dari DFT-nya, kita dapat lihat bentuknya seperti ini, ya, DFT-nya spektrumnya kontinu. Kemudian kita lakukan proses DFT, ya, kita dapatkan seperti ini bentuk spektrumnya dengan mengambil N sama dengan 16. Oke, dan kita lihat pada saat N sama dengan 16 kita dapatkan bentuk sinyalnya hampir sama dengan sinyal aslinya, akan tetapi di sini kita mendapatkan perulangan sebesar N, yaitu 16 di sini. Oke, kemudian ini berarti L-nya sama dengan 16, kemudian kita ambil N juga sama dengan 16 untuk kasus yang nomor 2. Kemudian kita ambil kasus yang nomor 3, apabila kita lakukan DFT, ya, tapi N-nya sama dengan 8. Ya, jadi artinya di sini nilai N-nya itu lebih kecil daripada L, ya, karena L itu 16, sedangkan N-nya adalah 8. Apa yang terjadi? Kita lihat, karena nanti sinyal hasil rekonstruksinya juga periodik, ya, periodik dengan periode N, berarti dengan periode 8, maka kita lihat hasil sinyal rekonstruksinya itu tidak sama lagi dengan sinyal aslinya. Jadi Xn itu tidak sama lagi dengan sinyal hasil rekonstruksinya. Oke, jadi ini kita namakan sinyal adalah X tilde di sini. Sinyal hasil rekonstruksi yang kita lihat di sini, sinyal Xn-nya periodik, ya, dengan periode 8 di sini kita lihat. Jadi ada bagian sinyal, ya, dari N sama N kecil ini dari 9 sampai 16 yang hilang. 9 sampai 16 yang hilang. Oke, 9 atau 15, ya, karena nanti periodenya adalah 16 di sini. Oke, jadi ada bagian sinyal yang hilang. Oke, jadi sinyal hasil rekonstruksi tidak sama dengan sinyal aslinya lagi. Jadi ini memberikan petunjuk kepada kita bagaimana memilih N, ya, jumlah sampel yang kita lakukan untuk mendapatkan DFT dengan panjang sinyal. Jadi L di sini adalah panjang sinyal. Oke. Jadi di sini jika panjang durasi sinyal Xn itu adalah L, maka kita harus memilih N itu paling kecil adalah L dan yang lebih baik adalah N itu lebih besar dari L. Atau dengan kata lain, N itu harus lebih besar atau sama dengan L untuk menghindari efek aliasing pada domain waktu, ya, setelah melakukan proses IDFT. Jadi di sini, ya, kejadian yang kita lihat di sini itu adalah proses aliasing, karena di sini kita lihat sinyal hasil rekonstruksinya setelah kita lakukan IDFT, inverse-nya dari DFT, itu tidak sama lagi dengan sinyal aslinya. Berbeda dengan kasus di sini, di mana kita mengambil N itu sama dengan L. Oke, jadi di sini tidak terjadi aliasing. Oke, jadi ini adalah proses aliasing. Di domain waktu, ya, bukan di domain frekuensi. Ini berbeda dengan pada saat kita memilih Nyquist rate, ya, itu artinya kita harus memilih frekuensi sampling ataupun periode sampling di domain waktu sehingga tidak terjadi aliasing di domain frekuensi. Ya, sedangkan pada DFT, bagaimana kita memilih
jumlah sampel di domain frekuensi, ya, sehingga tidak terjadi aliasing di domain waktu. Jadi ini adalah konsep yang dual ya, antara Nyquist rate dengan pemilihan titik sampel pada DFT. Jadi di sini kita lihat saya mempunyai sinyal yang panjangnya L-nya adalah sama dengan 4. Oke. Nah, di sini kita mengambil ada satu frekuensi, 1, 2, 3, kemudian 4. Oke. Kemudian di sini nanti akan berulang lagi. Jadi ini kita pilih ini adalah spektrum dari DFT-nya, ya, oke. Kemudian apabila ini kita ambil DFT-nya untuk N sama dengan 4 di sini, maka kita ambil titik di sini, titik pertama ya, sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga, dan sampel keempat. Jadi nanti spektrum kita bentuknya adalah seperti ini. Waktu diskrit, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Kemudian berarti di sini ini adalah K, ini 0, 1, 2, 3. Ingat, indeks dari K-nya sendiri adalah dari 0 sampai dengan N kurang 1. Jadi kalau N kita 4, berarti indeks K kita itu adalah 0, 1, 2, dan 3. Dan ingat, indeks K ini adalah untuk sumbu horizontal. Oke. Nah, kemudian apabila kita pilih N-nya sama dengan 8, jadi ini N-nya kasusnya itu lebih besar daripada L. L-nya itu adalah 4. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, berarti yang harus kita lakukan, karena di sini N-nya lebih besar daripada L, maka kita tambahkan nilai 0. Ya, karena nanti panjang sinyalnya kan di sini nanti kita lihat hasil rekonstruksinya, berarti nanti di sini ada lagi sinyal bentuknya seperti ini. Nah, karena periodenya sekarang adalah N ya, 8 ya. Oke, jadi kita dapatnya sinyal seperti ini. Oke. Ya, karena di sini kita pilih N sama dengan 8. Oke. Sedangkan di sini kita punya sinyal hanya 4 saja. Oke. Jadi apa yang kita lakukan untuk memenuhi jumlah 8? Berarti harus kita tambahkan 0 sebanyak 4. Jadi untuk waktu 4, 5, 6, dan 7. Dan pada waktu 8, kita ulang lagi dari sinyal sini ke sini, sehingga kita dapatkan periodenya itu adalah N-nya itu sama dengan 8. Oke. Jadi hasil rekonstruksinya juga mempunyai periode sama dengan 8. Dan kita lihat di sini untuk N sama dengan 16, kita lihat lagi jumlah sampel ya, frekuensinya juga semakin banyak di sini. Bandingkan ini N sama dengan 4, ini N sama dengan 8, berarti kita ambil di sini sampelnya, kemudian yang ini kita ambil sampelnya, kemudian ini sampelnya, kemudian ini sampelnya, dan seterusnya. Dan ini untuk N sama dengan 16. Dengan demikian di domain waktu, pada waktu kita lakukan DFT untuk rekonstruksinya kita tambahkan 0 sebanyak 12 ya. Jadi di sini dari N sama dengan 4 sampai dengan 15. Oke, untuk pada waktu N sama dengan 16 kita ulang lagi. Sinyal ini 4. Oke. 4 sampel. Kemudian kita lakukan lagi zero padding. Ini namanya zero padding, ini artinya menambahkan 0. Oke. Oke, jadi saya harapkan dari slide ini mahasiswa memahami konsep zero padding pada saat kasus apabila jumlah sampel untuk DFT-nya kita ambil, jumlah titik samplingnya kita ambil lebih besar daripada panjang sinyal. Jadi di sini pada proses rekonstruksinya kita tambahkan 0. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut, maka kita bisa melakukan definisi, memberikan definisi untuk transformasi Fourier discrete. Jadi transformasi Fourier discrete NTP ya, dari sinyal apriodik Xn itu adalah XK dari N sama dengan 0 sampai N kurang 1. Ya, kenapa N kurang 1 di sini? Batas nilai N sama dengan 0, karena di sini kita lihat XK-nya sendiri itu indeksnya dari 0 sampai dengan N kurang 1. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan kita lihat pada definisi tidak formalnya, sebelumnya saya tulis ya, tanda jumlahnya itu adalah dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, untuk definisi formal sendiri, setelah mengetahui kegunaan N besar di sini, maka di sini saya gantikan indeksnya dari 0 sampai dengan N kurang 1. Oke. DFT umumnya digunakan untuk sinyal dengan durasi berhingga. Ini salah satu catatan. Kenapa? Karena di sini kita lihat indeksnya adalah dari 0 sampai dengan N kurang 1. Oke.
Karena apabila kita mempunyai sinyal yang durasinya terhingga, apabila L menuju tak hingga, maka mau tidak mau, supaya tidak terjadi aliasi, maka kita harus membutuhkan N lebih besar dari L. Karena L sendiri sudah menuju tak hingga, maka otomatis juga N menuju tak hingga. Oke? Dan ini tidak kita harapkan, karena tujuan kita untuk melakukan DFT adalah untuk mendapatkan N yang berhingga agar bisa disimpan pada storage atau penyimpanan untuk komputasi secara digital. Oke. Kemudian catatan lain untuk menghitung komponen ini, E eksponensial kompleks, E pangkat negatif J 2 K per N besar dikalikan N kecil, ini kita bisa menggunakan identitas Euler. Jadi E pangkat negatif J 2 K per N dikalikan N itu sama dengan, ya, kita anggap ini sebagai indeks, misalnya di sini A, ingat kembali identitas Euler, E pangkat negatif JA, nah itu sama dengan cos A dikurangi J sin A. Oke. Jadi kita lihat di sini dengan menggantikan A dengan 2 K per N dan N, kita peroleh hubungan seperti ini. Oke. Jadi sebagai contoh perhitungan, di sini saya punya sinyal Xn, negatif 1, 1, 2, ini adalah untuk N sama dengan 0. Kemudian kita menunjukkan DFT 4 titik dari sinyal tersebut. Oke. Jadi di sini kita mempunyai L sama dengan 3 ya. Kemudian jumlah titik DFT-nya itu adalah N sama dengan 4. Karena N lebih besar dari 0, lebih besar dari L, maka lakukan zero padding, jadi Xn-nya itu kita tambahkan saja 0 di sini, sehingga kita dapat panjang sinyalnya adalah 4 sekarang. Oke, tapi pun untuk dalam perhitungan sendiri sebenarnya kita tidak perlu melakukan zero padding ini, karena nanti perkalian amplitudo ini dengan eksponensial kompleks juga menghasilkan nilai 0. Oke, jadi sebenarnya ini tidak perlu dilakukan, tapi di sini saya tambahkan untuk menyesuaikan dengan rumusan formulasi dari DFT, yaitu di sini kita melakukan penjumlahannya dari 0, tidak kembali N sama dengan 0 sampai dengan N kurang 1. Oke. Oke, jadi mari kita lihat lagi bagaimana perhitungan dari DFT. Ya, jadi di sini kita mempunyai indeksnya adalah dari K, untuk K-nya dari 0 sampai dengan 3, karena di sini adalah N kurang 1. N-nya 4, berarti 4 kurang 1, 3. Oke, mari kita lakukan untuk indeks yang pertama, yaitu K sama dengan 0. Berarti K-nya sama dengan 0, berarti X0 sama dengan, ya, kita gantikan K-nya dengan 0, ya, N-nya itu dari 0 sampai 3. Kemudian kita lihat di sini, ya, berapapun nilai N-nya, ya, E pangkat negatif J dikalikan ini 0, ya, karena 2pi 0 per 4 dikalikan dengan N itu hasilnya 0, ini adalah 1 ya, otomatis. Dengan demikian kita masukkan indeks N di sini, kita peroleh X0, X1, X2, dan X3. Dan di sini kita lihat X3 di sini merefer kepada zero yang saya tambahkan dalam proses zero padding tadi. Okay. Nah, jadi kita masukkan nilai nanti X0-nya adalah negatif 1, kemudian ditambahkan X1 itu adalah 1, kemudian ini X2-nya adalah 2, kemudian X3-nya adalah 0. Sehingga nanti kita peroleh, ya, nilainya ini adalah 2. Oke. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita peroleh X1, kemudian kita ganti K di sini dalam rumusan di sini dengan 1. Oke. Jadi kita peroleh di sini Xn, ya, E pangkat negatif J 2pi K, ya, ganti K-nya 1 dibagi 4 dikalikan dengan N, kemudian ini dijumlahkan dari N sama dengan 0 sampai 3. Jadi kita lakukan aljabar terhadap komponen ini, kita dapatkan X0 tambah X1 E pangkat negatif J 2pi per 4, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian untuk K sama dengan 2 kita peroleh suku seperti ini, ya. Kemudian K sama dengan 3 kita peroleh suku seperti ini. Oke. Oke, mari kita lakukan perhitungan untuk X0, X1, X2, dan X3. Untuk X0 sendiri sudah saya lakukan pada slide sebelumnya, kita dapatkan hasilnya 2. Kemudian untuk X1 ini sudah kita dapatkan baris ini pada slide sebelumnya. Sekarang mari kita sederhanakan. X0 itu nilainya adalah negatif 1. Kemudian X1 itu nilainya adalah 1. Jadi 1 dikali E pangkat negatif J 2pi per 4 kita peroleh seperti ini. Ya, kemudian substitusikan nilai X2 yaitu 2. Ini adalah nilai X2. Kemudian X3 nilainya adalah 0. Dengan demikian suku ini sudah pasti nilainya adalah sama dengan 0.
Oke, kemudian untuk suku ini ya, dan suku ini kita gunakan identitas Euler. Jadi di sini E pangkat negatif J pi per 2 itu sama dengan cos pi per 2, ingat lagi. E pangkat negatif JA itu sama dengan cos A dikurang J sin A. Oke, kita ganti A-nya di sini dengan 2 pi, dengan pi per 2. Oke, sama dengan cos pi per 2 dikurang J sin pi per 2. Kemudian ditambah 2 tetap, kemudian E pangkat negatif JP itu sama dengan cos pi dikurang J sin pi tambah 0. Kemudian masukkan nilai untuk cos pi per 2, sin pi per 2, cos pi, kemudian dengan sin pi kita peroleh nilainya seperti ini. Oke. Hal yang sama kita lakukan untuk X2 dan X3. Ya, adik mahasiswa bisa melakukan cek untuk perhitungan X2 dan X3 ini. Oke, selanjutnya setelah mendapatkan nilai X0, X1, X2, dan X3, kita lihat di sini nilai X0-nya sendiri adalah bilangan real ya. Kemudian X1-nya adalah bilangan kompleks. Kemudian X2-nya bilangan real, kemudian X3-nya adalah bilangan kompleks. Jadi secara umum bisa kita nyatakan bahwa XK itu sebenarnya nilainya adalah bilangan kompleks ya, bernilai kompleks secara umum. Oke. Dengan demikian, karena XK itu adalah berupa bilangan kompleks, maka dia mempunyai magnitudo disebut dengan spektrum magnitudo dan spektrum fasa. Oke, jadi kita lihat sekarang untuk X0 sendiri. X0 itu nilainya adalah 2. Dengan demikian otomatis magnitudonya juga adalah 2 karena dia bilangan real. Sedangkan X1 sendiri nilainya adalah min 3 dikurang J. Dengan demikian magnitudonya adalah magnitudo dari min 3 min J. Ingat lagi bagaimana mencari magnitudo dari sebuah bilangan kompleks, dan ini bisa kita hitung adalah akar dari minus 3 kuadrat tambah negatif 1 kuadrat, sehingga kita dapatkan di sini akar 10. Ya, kemudian untuk perhitungan magnitudo X2 seperti ini, X3 juga seperti ini. Kemudian untuk fasa, kita lihat karena ini adalah bilangan real, ya, positif, maka otomatis 2 itu sebenarnya itu adalah 2 ditambah 0J. Jadi fasa dari 2 itu adalah arcus tangen bagian imajiner dibagi dengan bagian real. Oke, sini kita dapatkan di sini 0 derajat. Arcus tangen dari 0 adalah 0 derajat. Kemudian untuk X1 sendiri itu adalah fasa dari negatif 3 dikurang J. Dan kita lihat sendiri di sini bagian imajinernya adalah negatif 1, bagian real-nya adalah negatif 3. Jadi ini kira-kira nilainya adalah negatif 0,9 pi, dan ini berada pada kuadran ketiga. Jadi Q3 ini artinya kuadran 3. Kenapa kuadran 3? Karena pada kuadran 3 itu nilai bagian imajinernya adalah negatif. Ya, lihat kembali. Ini bagian real, ini bagian imajiner. Ya, kalau misalnya bagian realnya negatif, berarti di sebelah sini kemudian imajinernya juga negatif, maka otomatis dia berada pada kuadran. Imajinernya negatif di sini ya. Berarti otomatis berada pada kuadran ketiga. Oke. Kemudian untuk X2 juga sama dengan X0, ya, merupakan bilangan real, jadi sudutnya adalah 0 pada kuadran 1. Kemudian X3 di sini negatif 3 tambah J. Oke, kita lihat di sini bagian realnya adalah negatif, bagian negatif, sedangkan bagian imajiner positif. Ini berarti berada pada kuadran kedua. Oke. Dengan demikian, arcus tangen dari 1 dibagi negatif 3 di sini itu nilainya adalah 0,9 pi, dan itu berada pada kuadran 2. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana penggambaran dari magnitudo dari XK dan fasanya. Jadi kita lihat di sini pada saat K-nya sama dengan 0, magnitudonya adalah 2. Jadi di sini K-nya sama dengan 0, kita lihat nilainya adalah 2 di sini magnitudonya. Kemudian pada saat 1, kita lihat itu akar 10, jadi sekitar 3, sekian. Ini pada saat 1. Magnitudonya adalah ini, pada saat 2 seperti ini, pada saat 3 seperti ini. Kemudian pada saat 4, ini bisa kita gunakan sifat periodiknya, yaitu XK, X4 itu adalah sama dengan X, ya, N-nya itu 4, okay. Dan kita lihat X4 itu adalah X0 tambah 4, itu sama dengan X0. Okay. Jadi X4 itu nilainya sama dengan X0. Okay. Jadi nilai X4 di sini sama dengan X0 di sini. Ya. Ini periodik. Ya.
dengan periode adalah N sama dengan 4. Ini saya gunakan sifat XK itu sama dengan XK tambah N. Oke, jadi K di sini saya ambil 0. Oke. Untuk fasanya sendiri, ya, untuk K sama dengan 0 itu nilainya 0. Di sini nilainya adalah 0. Kemudian untuk 1 itu adalah negatif 0,9 pi. Kita dapatkan seperti ini, negatif 0,9 pi. Untuk K sama dengan 2 nilainya 0. Kemudian untuk 3, ya, untuk K sama dengan 3 kita lihat nilainya di sini adalah 0,9 pi, jadi positif. Jadi di sini. Oke, untuk fase pada saat K sama dengan 4 ini periode. Jadi kita dapatkan strukturnya yang tidak berulang. Oke, kemudian kita lihat di sini proses perhitungan DFT dalam bentuk matrik. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita lihat rumusan dari XK sendiri. Ya, XK itu adalah sigma dari N sama dengan 0 sampai N kurang 1, kemudian XN, kemudian E pangkat negatif J2pi K per N besar dikalikan N. Oke. Nah, sekarang sebagai contoh, mari kita lihat X0, K-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh di sini dari perhitungan ini adalah X0 tambah X1 tambah X2 dan seterusnya sampai dengan Xn kurang 1. Oke. Kemudian untuk K sama dengan 1 kita peroleh itu adalah X0. Oke. Kemudian ditambah X1 dikalikan E pangkat negatif J2pi per N dikalikan dengan N. Dikalikan dengan 1. Oke. Karena N-nya adalah 1 di sini. Jadi di sini maka K-nya 1, kemudian N-nya 1. Oke. Kemudian X2 untuk N sama dengan 2 ya. E pangkat negatif J2pi per N dikalikan 2. Oke. Nah, sekarang mari kita definisikan Wn di sini ya, sebagai E pangkat negatif J2pi per N. Oke. Karena di sini kita punya E pangkat negatif J2pi per N, maka di sini kita tulis, ini kita gantikan dengan Wn. Oke, jadi X1 dikalikan Wn. Kemudian di sini kita lihat, kita mempunyai X2 E pangkat negatif J2pi per 4 dikalikan 2. Sedangkan ini sendiri, apabila kita sederhanakan, ini sama dengan E pangkat negatif J2pi per 4 pangkat 2. Sedangkan ini sendiri kita definisikan tadi sebagai ini N ya, ini N juga. Oke, ini adalah Wn, kemudian dipangkatkan dengan 2. Oke, dengan demikian di sini rumusannya adalah X0, X1 dikalikan Wn, kemudian X2 dikalikan Wn pangkat 2, kemudian ditambah dengan mengikuti polanya X3 dikalikan Wn pangkat 3, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian apabila kita lakukan ini untuk K2 dan seterusnya, ya, kita dapatkan persamaan dalam bentuk mirip-mirip seperti ini, dan ini bisa kita rubah ke dalam bentuk matriks. Sebagai contoh di sini, ya, kita untuk di sisi sebelah kirinya ini kita dapatkan vektor Xn, ya, di mana elemennya adalah X0, X1 sampai Xn kurang 1. Itu sama dengan matrik Wn, ini W-nya adalah tebal ya, huruf tebal. Ini elemennya seperti yang ada di sini, kemudian dikalikan dengan Xn, vektor ini X-nya X kecil tebal ya. Ini menyatakan komponen dari sinyal waktu diskrit, jadi dari X0 sampai Xn kurang 1. Jadi ini domain frekuensi, Xn-nya, yang ini domain waktu. Okay. Sedangkan matrik di sini menyatakan elemen ya pangkat dari Wn, tergantung indeks N kecilnya di sini berapa. Jadi kita lihat sebagai contoh di sini, X0 di sini itu bisa diperoleh dengan mengalihkan baris pertama, dengan kolom untuk Xn. Jadi kita lihat di sini X0 adalah baris ini, kita kalikan dengan vektor Xn ini, hasilnya adalah
1 dikali X0 ditambah 1 dikali X1 tambah 1 dikali X2 sehingga kita peroleh persamaan seperti ini. Untuk X1 sendiri, ya, kita kalikan baris kedua di sini, dengan vektor Xn. Sehingga kita peroleh X1 itu adalah 1 dikali X0, yaitu X0. Kemudian Wn dikali dengan X1, seperti kita peroleh ini, X1 dikalikan dengan Wn. Kemudian Wn kuadrat dikalikan dengan X2, seperti yang kita peroleh di sini, X2 dikalikan dengan Wn kuadrat. Kemudian Wn pangkat 3 dikalikan dengan X3 dan seterusnya. Dan kita lihat di sini, untuk X2 juga kita letakkan Wn yang bersesuaian, ya, sesuai dengan nilai K yang ada di sini. Maka kita dapatkan bentuk seperti ini, perkalian antara matrik dengan vektor. Dengan demikian, dalam bentuk matriknya Xn, ini domain frekuensi itu sama dengan matrik Wn, ini di sini, kemudian matrik Wn dikalikan dengan vektor Xn. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung ini sendiri nanti kita gunakan identitas Euler. Jadi Wn pangkat n itu sama dengan E pangkat negatif J2pi per n pangkat n itu sama dengan cos 2pi n per n dikurang J sin 2pi n per n. Untuk menghitung elemen yang ada di sini. Ini kita gunakan identitas Euler. Oke. Jadi representasi grafis dari Wn pangkat K ini bisa kita lihat pada grafik ini, pada contohnya N sama dengan 3. Oke. Jadi kita lihat di sini, kita ambil lingkaran berjari-jari 1. Ya, ini bidang kompleks, ini bagian real, dan ini bagian imajiner. Ya, kita ambil lingkaran berjari-jari 1. Oke. Kemudian kalau N-nya sama dengan 3, ya, kita bagi lingkaran ini menjadi 3 bagian. Ya, jadi di sini kita mempunyai 3 buah vektor. Sudah pasti vektor yang pertama itu sudutnya 0 derajat. Okay. Kemudian vektor yang kedua itu jaraknya adalah, karena kita ketahui lingkaran itu sudutnya 360 derajat, kalau dibagi dengan 3 bagian berarti sudutnya 120 derajat. Jadi antara yang ini antara ketiga vektor ini itu sudutnya bedanya adalah 120 derajat. Oke. Jadi titik di sini, ya, vektor yang awal ini menyatakan W3 pangkat 0, berarti K-nya sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan K sama dengan 1? Nah, K sama dengan 1 itu artinya adalah W31 itu adalah E pangkat negatif J2 per 3. Oke. Nah, karena pangkatnya negatif, berarti kita lakukan dari, ini kan W3 pangkat 0 ya, jadi ini nilainya sama dengan 1. Nah, karena di sini pangkat negatif, 2pi per 3 itu adalah 120 derajat, berarti kita mengambil sudut negatif J, ini saya ambil dalam derajat ya, seharusnya dalam radian, tapi kita lakukan berlawan searah dengan jarum jam karena negatif. Oke, jadi ini adalah nilai W3. Pangkat 1 atau W3 saja. Oke. Kemudian untuk W3 2, ya, itu artinya E pangkat negatif J2pi per 3 pangkat 2. Pangkat 2. Oke. Artinya sama dengan E pangkat negatif J2pi kali 2 dibagi 3. Jadi ini sama dengan hasilnya E pangkat negatif J240 derajat. Jadi kita dapatkan yang di sini. Oke. Vektor yang ini itu merepresentasikan W32. Oke, jadi jaraknya 240 derajat dari titik 0 derajat di sini, vektor 0 derajat di sini. Oke, jadi ini nilainya adalah 1, sudah pasti. Sedangkan nilai vektor ini bisa adik-adik hitung sendiri berapa nilai vektor ini. Ya, berarti ini sama dengan E pangkat negatif J 120 derajat, kita gunakan identitas Euler, itu berarti cos 120, ini bagian realnya, di bagian realnya ini adalah yang ini, ya, panjang ini bagian realnya, kemudian bagian imajinernya adalah panjang ini. Oke. Dikurang J sin 120 derajat, nah, ini bisa dihitung sendiri. Oke. Kemudian di sini kita lihat sifat periodik dari Wn, ya. Oke, sebelum ke sini kita lihat lagi contohnya untuk 6 juga sama. Jadi di sini kita karena
N-nya adalah itu sama dengan 6, maka kita bagi lingkaran ini menjadi 6 bagian, dan kita lihat sudut antar vektornya bagaimana. Oke, jadi ini 2pi dibagi 6, jadi 360 derajat dibagi 6 itu berarti 60 derajat. Jadi di sini 60 derajat. Oke, beda sudutnya. Oke. Dan ingat untuk nilai W6-nya sendiri, ini adalah nilai W6 pangkat 0. Ya, karena 0 derajat di sini, jadi kita dapatkan vektor yang ini. Ya, jadi titik ini kita dapatkan. Oke. Kemudian untuk W61 itu kita turun ya, searah jarum jam sebesar 60 derajat, kita dapatkan W6 pangkat 1. Kemudian untuk W6 pangkat 2 kita bergerak dari W61 60 derajat lagi kita dapatkan W62, kemudian bergerak lagi 60 derajat kita dapatkan W63, kemudian W64 dan seterusnya. Jadi titik ini menggambarkan posisi W6 pangkat M pada bidang kompleks. Sehingga dari representasi ini nanti adik-adik mahasiswa bisa menghitung nilai W6 pangkat M, untuk sembarang nilai M. Oke, kemudian kita lihat ini sifat periodik dari Wn. Ya. Jadi di sini Wn pangkat K tambah N besar kali N kecil ini sama dengan Wn K dikali N. Oke. Jadi di sini bisa kita hilangkan sifat ini karena sifatnya WK tambah N ini sama dengan WK. Jadi kita kalikan dengan N. Dan di sini juga kita lihat Wn K dalam kurung N tambah N ini sama dengan WK, Wn K kali N. Oke. Atau dengan kata lain, Wn pangkat M itu adalah Wn pangkat M modulus dari N. Jadi ingat lagi operasi modulus ya. Modulus yang mungkin sering kalian lihat pada kalkulus 1 dan programming, mata kuliah programming. Oke, sebagai contoh perhitungan, di sini kita ambil contoh yang sebelumnya di mana kita melakukan perhitungan DFT-nya secara konvensional ya, jadi bukan menggunakan matrik. Sekarang kita gunakan matrik. Jadi di sini xn-nya adalah kita tambahkan zero padding ya. Negatif 1, 1, 2, dan 0, ini adalah zero padding. Kemudian n-nya itu sama dengan 4. Kemudian kita gunakan formulasi matrik di sini. Jadi di sini pada bagian sebelah kiri kita mempunyai x0 sampai dengan xn kurang 1. Jadi karena n-nya adalah 4, jadi kita di sini untuk frekuensinya sendiri mempunyai x0 sampai x3. Kemudian untuk di sini untuk vektor dari sinyal waktu diskrete sendiri, ini kita masukkan saja nilainya negatif 1, 1, 2, dan 0. Kemudian untuk matriknya sendiri kita buat pola, kita gunakan pola yang sudah ada di sini. Jadi untuk baris dan kolom pertama itu nilainya 1 semua. Kemudian di sini kita lihat di sini 1, kemudian W4 ya, pangkatnya lompat 1 di sini, W4 pangkat 1 dan W4 pangkat 2, W4 pangkat 3. Untuk baris berikutnya kita lihat di sini, ini pangkatnya lompat-lompat 2. Jadi di sini 1 ini kan seharusnya W4 pangkat 0. Kemudian berikutnya kita lihat di sini W4 pangkat 2. Jadi ini pangkatnya lompat 2. Kemudian untuk elemen berikutnya W4 pangkat 4. Jadi pangkatnya berubah menjadi 4. Kemudian pangkatnya berubah jadi 6. Oke. Kemudian untuk X3 sendiri kita lihat pangkatnya lompat-lompat 3. Jadi di sini kita punya W40, kemudian jadi 3 pangkatnya, kemudian 6, kemudian 9. Oke. Kemudian selanjutnya kita evaluasi nilai elemen pada matrik W di sini. Kita lihat W4 itu nilainya adalah negatif J. Kenapa seperti itu? Kita lihat W4 itu artinya adalah E pangkat, apabila kita lihat di sini ya, secara geometri ya. Ini kita buat lingkaran dari 1. Kalau W4 berarti di sini adalah W40. Kemudian kita bagi menjadi 4 bagian ya. Jadi ini sudutnya 90 derajat. 360 bagi 4 berarti 90 derajat. Berarti vektor berikutnya di sini. Vektor berikutnya di sini. Kemudian vektor berikutnya di sini. Nah, kita lihat di sini. W4 pangkat 1. Berarti di sini nilai W4 pangkat 1 karena di sini W40, kemudian W41, berarti selanjutnya W42. Jadi berlawanan searah jarum jam ya. Kemudian W43 di sini. Kita lihat di sini W4 atau W41 itu nilainya di sini kita lihat dia berada pada sumbu imajiner ya, dan ini nilainya adalah 1 ya, karena ini lingkaran berada dari 1. Dan demikian karena hanya mempunyai komponen imajiner berarti nilainya adalah negatif C. Ingat di sini ini adalah titik negatif C. Di sini 1,
di sini adalah negatif 1, di sini adalah J. Dengan demikian, W42, kita lihat di sini nilainya adalah negatif 1, kemudian W43 nilainya adalah J, seperti yang sudah kita hitung di sini. Kemudian bagaimana dengan W44? W44, ya, kita lihat di sini, ya, W44 itu sama dengan W4, 4 mod, ya, karena N-nya itu adalah 4, berarti ini N sama dengan 4. 4 dibagi 4 itu sisa pembagiannya adalah 0, berarti ini sama dengan W0, W40. Berarti nilainya adalah 1. Jadi untuk menghitung W44 ini bisa kita gunakan sifat periodik dari WN. Jadi adik-adik mahasiswa bisa menggunakan rumusan yang ada di sini. Okay. Kemudian dengan memanfaatkan sifat periodik dari WN kita bisa menghitung komponen lain, misalnya W46, kemudian W42, W49 dan seterusnya, sehingga kita peroleh matriks seperti ini. Ya. Kemudian dengan melakukan perkalian matriks kita dapatkan hasilnya seperti ini, dan ini hasilnya sama dengan hasil yang kita peroleh dengan perhitungan konvensional. Oke, jadi di sini ada tabel yang menunjukkan beberapa sifat dari DFT. Jadi sifat di sini mirip dengan sifat di DFT. Ya, cuma di sini kita ganti, ya, E pangkat negatif J omega itu dengan E pangkat negatif J2Q per N. Ya, karena frekuensinya sendiri sudah kita bagi menjadi bentuk diskrit. Okay? Jadi di sini sifat linearitas, time shifting, frekuensi shifting ini mirip dengan yang kita peroleh pada DTFT. Jadi adik-adik mahasiswa nanti bisa mempelajari lebih lanjut untuk mencari, ya, analogi, ya, sifat-sifat DFT dengan DTFT. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang IDFT atau transformasi Fourier discrete balik. Nah, di sini kita lihat bahwa rumusannya mirip, ya, yaitu di sini kita ingin memperoleh xn, diketahui xk, ya, di domain frekuensi, dan ingin kita ubah ke domain waktu. Oke. Dan kita lihat lagi rumusan untuk DFT-nya sendiri. Ini rumusan untuk DFT xk, ya, itu sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai n kurang 1, kemudian xn I pangkat negatif J 2K per n kali n. Oke, jadi kita lihat, ya, di sini untuk DFT kita punya xk, untuk IDFT kita punya xn. Ya, juga untuk argumen atau jumlahnya kita di sini punya xk, di sini punya xn, kebalikannya. Kemudian indeksnya juga kita lihat, pada DFT kita punya indeksnya adalah n, di sini kita punya indeksnya adalah k. Oke. Kemudian di sini untuk eksponensial kompleksnya sendiri, term di sini sama, hanya tandanya saja berbeda. Pada DFT kita punya tanda negatif, sedangkan pada IDFT di sini positif. Itu saja perbedaannya. Kemudian pada IDFT ada tambahan di sini ada faktor normalisasi per n. Oke. Jadi kalau dalam bentuk matrik, ya, di sini adalah formulasi dari DFT, maka IDFT dari xn itu adalah seper n. Ya. Kemudian ini adalah vektor dari spektrum DFT-nya. Sedangkan WN pangkat tanda bintang di sini adalah konjugat transpose dari WN. Sorry, ini salah. Ini seharusnya WN. Oke, jadi WN tanda bintang di sini adalah konjugat transpose dari WN. Ingat lagi konjugat transpose atau matrik apa nilai konjugat dari bilangan kompleks. Jadi kalau saya punya bilangan kompleks itu adalah Z tambah J, maka konjugat dari bilangan kompleks tersebut adalah 1 dikurang J. Oke. Nah, demikian juga dengan proses transpose dari matrik WN ini melibatkan proses konjugat dari bilangan kompleks, karena matrik WN biasanya elemennya terdapat beberapa nilai kompleks. Jadi sebagai contoh di sini, ini matrik WN-nya, kemudian kita ingin mencari matrik konjugat transpose-nya. Jadi kita lihat proses transpose sendiri adalah proses merubah kolom menjadi baris ataupun baris menjadi kolom. Jadi kita lihat contohnya di sini dari kolom menjadi baris, jadi kolom di sini menjadi baris di sini. Okay. Kemudian kita lihat kolom di sini, okay, menjadi baris di sini. Kemudian kita lihat perubahannya. Okay. 1 karena bilangan real, kalau transpose tetap menjadi 1. Kemudian sini negatif J menjadi J. Kenapa seperti itu? Karena
negatif J sendiri sebenarnya adalah 0 dikurang J. Oke, dengan demikian kalau kita lakukan transpose, ini misalnya Z ya, maka transposnya adalah 0 tambah J atau sama dengan J. Kita lakukan J di sini. Kemudian negatif 1 tetap negatif 1, kemudian J menjadi negatif J. Oke, kemudian hal yang sama kita lakukan di sini karena semuanya elemennya bilangan real, tinggal kita pindahkan saja. Kemudian pada kolom terakhir 1 menjadi 1, J menjadi negatif J, negatif 1 tetap, negatif J menjadi J. Sehingga kalau kita lakukan IDFT-nya, kita lihat di sini untuk mendapatkan X0, X1, X2, X3 itu adalah seperempat dikalikan matrik yang ada di sini. Kemudian kita lakukan XK, ini yang sudah kita peroleh pada contoh sebelumnya. Oke, sehingga kita dapatkan XN ya, yang sama dengan XN yang kita peroleh, yang kita tentukan pada contoh sebelumnya. Oke. Jadi saya harap pada slide ini, ya, setelah mempelajari slide ini, adik-adik mahasiswa paham bagaimana menghitung IDFT ya, dengan menggunakan metode matrik yang saya pikir lebih mudah dibandingkan secara manual. Oke, sebagai rangkuman, kita lihat bagaimana hubungan antara Fourier transform, DFT, dan DFT. Jadi pada baris pertama ini kita mempunyai Fourier transform atau continuous time Fourier transform. Jadi di sini kita punya sinyal waktu kontinu, ya, tidak periodik, ya, kontinu, tidak periodik, kontinu. Saya buat kon saja di sini, kemudian tidak periodik. Oke. Kemudian spektrumnya juga kontinu dan juga tidak periodik. Oke. Kemudian kita lakukan sampling sehingga kita dapatkan sinyal waktu diskrit, W diskrit, waktu diskrit. Dan kita lihat akibat proses diskritisasi di sini, proses sampling di sini, spektrumnya menjadi periodik. Oke. Jadi spektrumnya tetap kontinu, tapi periodik. Sinyal aslinya sendiri di domain waktu itu tidak periodik. Tidak periodik. Nah, selanjutnya kita lihat spektrum di sini yang sifatnya kontinu dan periodik, kita lakukan sampling, ya, sehingga kita dapatkan DFT dari sinyal XN di sini. Akibatnya, pada waktu kita lakukan IDFT, ya, karena di sini kita lakukan proses sampling di domain frekuensi, maka di domain sinyal di domain waktunya juga menjadi periodik. Jadi di sini adalah diskrit, kemudian ini periodik, maka hasil dari IDFT-nya adalah diskrit dan periodik. Jadi dari ilustrasi ini mahasiswa bisa mencari atau menemukan hubungan antara Fourier transform untuk sinyal waktu kontinu, kemudian DFT dan DFT. Jadi ini kira-kira merupakan rangkuman analisis Fourier dari sinyal mata kuliah sinyal dan sistem dan juga pengolahan sinyal digital.